Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke. Gimana kabarnya? Anak-anak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kalau sehat, saya ucapkan alhamdulillah. Oke, bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam minggu ini. Ya, kali ini Pak akan membawakan atau menjelaskan tema tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, tapi sebelumnya Bapak akan memberikan dulu penjelasan tentang pembelajaran kali ini, ya, atau pembelajaran dengan Bapak. Ya, diantaranya tentang penilaian. Ya, penilaian dengan Bapak dari sikap kalian ketika belajar ataupun tugas juga, ya, kehadiran kalian diperhitungkan pembelajaran dengan Bapak. Misalkan kalian banyak apanya, otomatis nanti di akhir akan ada perbaikan kehadiran ataupun nilai, ya. Terus juga tujuan dari pembelajaran kali ini, kita mudah-mudahan dengan mempelajari tentang menuntut ilmu, kita akan tahu tentang banyak hal yang harus dipelajari, ya, yang harus dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, ya. Juga utamakan sikap, kehadiran, pembelajaran dengan Bapak harus baik, ya. Oke, langsung saja ke materi. Kali ini kita belajar tentang keutamaan menuntut ilmu, ya. Sudah kalian pelajari atau pada pertemuan ataupun di kesempatan yang lain kalian telah mempelajari tentang keutamaan menuntut ilmu? Belum, Bapak. Oke, kalau belum, Bapak akan jelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu berawal daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan atau muslimat. Ataupun ada juga utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu daripada pertama kali kita dilahirkan sampai nanti kita ketemu ajal atau liang lahat kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita akan menjadi lebih tahu tentang hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, mulai dari perkara kehidupan sehari-hari ataupun dalam hal ibadah. Dengan menuntut ilmu kita akan menjadi tahu ilmunya, otomatis dengan melaksanakan kegiatan tersebut kita akan menjadi tenang dengan cara tahu ilmunya, ya. Misalkan ketika kita berada di rumah, kita pasti masih pada ngaji ini? Masih, Pak. Masih pada ngaji. Kita mungkin di pengajian oleh guru ngaji kita belajar tentang ilmu tajwid, ya. Otomatis membaca Al-Qur'an kita dengan ilmunya, dengan ilmu tajwid. Misalkan membaca yang seharusnya gunah dibaca gunah, idhar dibaca dengan idhar, ihfa dibaca dengan ihfa, ya. Kemudian daripada itu, dengan cara kita menuntut ilmu, insya Allah derajat kita akan menjadi terangkat, ya, ataupun mengangkat derajat kita secara otomatis dengan kita berilmu. Banyak, misalkan di kampung-kampung ada ustadz, ya, yang kehidupannya hanya biasa-biasa aja dalam kehidupan ekonominya, tetapi dengan mempunyai ilmu mereka terasa disegani oleh masyarakatnya, dihormati oleh masyarakatnya, ya. Misalkan ketika kita di pengajian, ya, di rumah pengajian, membaca misalkan membaca bismillah aja kita harus tahu ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita menuntut ilmu, dengan mengikuti mempelajari ilmu tajwid, kita akan jadi lebih tahu, ya. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, mana yang harus dibaca mad, mana yang harus tidak dibaca dengan mad, mana yang harus pakai tasdid dan yang lainnya, ya. Terus juga selain daripada itu, jangankan
dalam hal konteks agama, dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus tahu ilmunya. Misalkan ketika kita mencuci, suka mencuci? Suka. Ajijah suka mencuci? Suka. Nih, kalau kita suka mencuci, misalkan cucinya pakai mesin cuci, kita harus tahu ilmunya. Misalkan kalau tidak ada orang yang bisa kita tanyakan dalam ketika kita membeli mesin cuci, otomatis ada manual book ya atau petunjuknya ya. Misalkan masukkan airnya bagaimana, masukkan deterjennya bagaimana, dan cara membilasnya harus berapa menit, cara mengeringkannya harus berapa menit. Itu dengan apa coba? Ilmu. Dengan ilmu. Dengan apa aja? Dengan ilmu. Otomatis kita harus mempunyai ilmunya. Otomatis ketika nyambel misalkan ya, kita seorang di rumah nyambel, dengan ilmu kita akan tahu bagaimana tata cara nyambel. Misalkan itu hal kecilnya, misalkan cengeknya, tomatnya, gulanya, misalkan garamnya ataupun micinnya. Otomatis dengan ilmu kita pasti tahu bagaimana cara kita nyambel. Kita harus bertanya kepada siapa itu ketika nyambel? Misalkan orang-orang terdekat Orang yang kita. sudah tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya, misalkan ibu ya ataupun kakak, pasti banyak yang tahu ya. Kemudian tolong ya belajar dengan Bapak ini, silahkan kalian pahami ya, nanti Bapak akan menanyakan kenapa ketika percuma Bapak menjelaskan di depan bahasa Sunda nama nyorocos tambuhnya, tetapi kalian tidak memahaminya, tidak memperhatikannya, percuma ya. Kalian juga harus memperhatikan misalkan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak. Misalkan Bapak ingin bertanya kepada Ajijah dulu ya. Misalkan Ajijah ketika dalam masa kini ya, Ajijah mau pergi ke Bandung, otomatis Ajijah harus naik mobil bis, misalkan naik mobil umum. Ajijah tidak tahu ilmunya, Ajijah harus bertanya ke siapa? Yang pernah naik bis. Naik bis, terus ataupun kalau misalkan di sekitar hal tersebut tidak ada orang yang bisa kita tanyakan, Ya. harus bertanya ke siapa? Bingung Pak. Oh, otomatis kan sekarang era digital ya, era teknologi handphone, industri. bisa. Ada handphone, sekarang ada Google Maps ya. Ya tinggal klik. Dan saya misalkan dari Ciganea mau ke Bandung, naik apa? Klik misalnya. Otomatis di sana ada naik Prima Jasa, ada Hiba Utama, misalkan banyak ya, ada banyak lagi jenis-jenis angkutan ya yang ada di Ciganea. Kayak seperti itu. Sekarang Nina, misalkan ketika Nina mau melaksanakan ujian di sekolah, misalkan Nina itu harus melakukan pembayaran dulu, registrasi dulu kepada tata usaha ya, misalkan untuk pembayaran SPP. Nina itu tidak tahu harus bayarnya kemana, misalkan tempatnya di mana. Otomatis Nina harus melakukan apa yang harus dilakukan oleh Nina ketika itu? Mencari tahu. Pertama mungkin yang sudah melakukan pembayaran. Oke. Ilmu dulu. Oke, mungkin itu juga sebagian daripada ilmu ya. Dengan bertanya kita mempunyai ilmu. Jadi, misalkan kita kesini, kita tahu nih jalannya ke sini untuk ke TU ini, bayarnya sekian. Kita jadi tahu kan ya. Jadi intinya sekarang daripada Nina ataupun Ajijah ya, silahkan kalian berkontribusi, berinteraksi lebih dalam lagi dalam hal pelajaran ya. Misalkan ketika Ajijah tidak tahu, silahkan nanyakan ya, menanyakan bukan menyontek ya. Beda menanyakan sama menyontek. Ataupun Nina kepada Ajijah ketika tidak tahu, silahkan tanyakan, saling menanyakan. Bedaannya dengan menyontek. Kalau menyontek lihat jawaban langsung ditulis. Jangan seperti itu. Silakan kalian bertanya ya. Bertanya ketika kita tidak tahu, bertanyalah ya gitu. Karena pepatah mengatakan harus kita itu orangnya jangan menjadi orang yang menjadi bodoh. Kalau dalam bahasa Sunda itu bodoh katotoloyo sebenarnya. Jangan udah tidak tahu tidak bertanya. Jangan, kita itu harus menjadi orang yang bodoh alewo. Ketika kita tidak tahu, usahakan kita bertanya ya.
Oke, saya rasa atau Bapak rasa cukup sekian untuk pertemuan minggu ini. Insya Allah kita lakukan penjelasannya di minggu yang akan datang. Saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.